Halo semuanya. Hei, duduk. Kepiting lo. Ngapain sih? Duduk, opa. Ya. Oh my god. Wo habe ich dich berührt? Wo habe ich dich im Mund berührt? Oh, Entschuldigung. Aber du hast mich geschlagen. Bobo anakku sayang. Bobo bayi besarku. Baby besarku. Bobo. Aduh, kotor tau. Kutil. Kok kutil sih, kotor, kutil. Halo semuanya. Hai. Sok banget dong. Hai. Selamat datang. Selamat sore. Selamat datang. Ja, gebatak di. Jerman. Terima kasih. Dadah. Baru mulai, belum ada 2 menit. Kita dalam rangka Was? Karena dalam rangka subscriber kita sudah 13.200. Unsere Abonnenten sind schon 13.000. Millionen? 13.200. Millionen? Belum berjuta-juta sayang. Kita bukan Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Wie viel hat er? 15 million. Oh, wie auch was. Katanya kita juga apa? 100.000 aja belum. Blom. Ya, 100.000 dulu, kita dapat nanti silver. Bagus. Mantap. Oke. Oke. Dalam rangka subscriber kita sudah 13.200, kita ingin membuat video Q&A. Oke. Dan pertanyaan pertama, ini Q&A yang part pertama ini aku ambil dari 3 orang yang aku kenal. 3 Leute nur? Erst 3 Leute, wenn alle, dan lange. Achso, later comes the other. Ya. What time? Iya nanti, ampun. Aber warum? Belum dibuka FB-nya dan segala macam. Jadi mungkin pas kita buatnya nanti di Was rumah soll aja. ich lesen? Oke, yang pertama yang ini. Dari siapa? Pertama? Das, di YouTube. Ini dari mana ini? Aber Dari siapa? Where hat geschrieben? Kakadana. Ya, dari Kakak Dana, komentar pertama. Pertanyaan pertama. Yang ini dari sini. Di YouTube? Ini dari sini. Ini nih. Setelah menikah dengan pasangan boleh apakah apakah kamu masih menerima dia apa adanya dan apakah ada sesuatu hal ingin kamu rubah dari suami istri, das in Klammern auch, ja. Lu kayak opa-opa lu baca begini. Pertanyaan Begini dong. untuk kedua pasangan. Okay, nochmal auf Indonesisch. Oke, setelah menikah dengan pasangan bule, apakah kamu masih menerima dia apa adanya? Dan apakah ada sesuatu hal yang ingin kamu rubah dari suami atau istri? Pertanyaan untuk kedua pasangan. Pertanyaannya berat ya, Bu. Sag ich doch.
Apa sih? Gak jelas banget. Jadi apa jawabannya? Oke. Istri suamiku. Bagus. Mantap. Karena aku sih pakai dia suami. Saya istri. Istri saya. Istri saya. Dubis? Aku. Nih. Sumitri. Suami. Aku. Suami aku. Lain. Isaga, suami aku. Apa? Dubis? Stefan. Suami. Saya suami Lona gitu. Suami? Ist das Ich wie bin- Bebek? Lain. Ich bin Lonas Istri. Lonas man gitu. Ih. Oke, ngerti? Also, ich bin My wife. Okay, weiter. Was ist die Frage? setelah menikah dengan pasangan Hast du bule schon vorgelesen, was ist Oh, auf ja. Deutsch? nach der Hochzeit, ob ich, wie heißt das denn? Nein? Okay, nächste Sollte Frage. ich deinen Charakter verändern oder nein? Du auch. Nach der Hochzeit, nach der Hochzeit wirst du etwas von mir, vielleicht was schlechterer Charakter von mir, wirst du verändern oder nicht? Das ist die Frage von Kakak Dana. I think when people married, yes, when Yeah. we married or other people married, the life is other, Okay. not more than before. Okay. Because before, when was ist das? Kamera. I think before when people live alone, say me, I live long time alone. I have more space in my life for me alone, yes. And this way I have other character. And I think now I have married with my wife. We stay ever together for zusammen, Yeah, together. yeah. Uh-huh. And I think this way the people change. I think I not change, but I think I have changed, but for, I'm not really realisieren. Wie heißt das? Realistisch? Realistisch? Nein. Nein. But I thinking I'm normal, but I thinking too I have a little bit changed my life. Okay. Nein, willst du meine Charakter verändern oder nicht? Nein, ich will nicht, aber das passiert automatisch. Oke, kalau menurut saya itu otomatis setelah orang menikah. Because du passt dich an mich an, ich passe mich an dich an. Oke, Weißt du, was ngerti. ich meine, ja? Willst du noch was sagen oder? Nein. Oke, Und du oke. jetzt? Aku mentranslate dulu ya, Mas Sulaiman gimana. Jadi dulu itu sebelum menikah dia itu kan berapa tahun sendiri, tinggal sendiri dengan dunianya sendiri, dan dia terbiasa dengan dunia tersebut. Lalu ketika menikah kita tinggal bersama, dan setelah menikah ini aku memang merasakan banyak sekali perubahan yang dilakukan dari suami aku. Seperti aku bilang di video sebelumnya, suami aku ini sudah jarang sekali ngobrol di luar pekerjaan bersama dengan teman-temannya. Jarang banget, dia udah tidak pernah ke diskotik lagi, dia tidak pernah nongkrong-nongkrong sama temannya lagi or anything. Dia udah kayak jarang banget melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena dia bener pengen banget ngabisin waktunya itu cuma di rumah gitu, entah di depan komputer atau main game sama aku atau melakukan aktivitas apapun bareng sama aku. Kayak dia lebih mementingkan kepentingan untuk aku dibandingkan dia pengen ngabisin waktu dengan teman-temannya. Itu sih aku bener-bener ngerasain perubahannya banget, sampai
teman-temannya itu kayak ngerasanya Stefan kok berubah banget setelah menikah. Terus tadinya itu dia juga royal banget sama temen-temennya, parah banget, terlalu baik kalau menurut aku. Makanya dia dulu itu susah untuk bisa menyimpan uang, dan setelah menikah itu ya berbeda. Dia memang lebih mementingkan pengeluaran itu full untuk rumah tangga gitu, guys. Terus kalau masalah karakter, aku memang tidak ada merubah apapun dari suami aku, karakter dari suami ya. Dan aku juga ngerasa Stefan tidak pernah merubah karakter aku, karena ya otomatis setelah menikah kita kayak mencoba untuk mencocokkan karakter kita supaya tidak terlalu sering bentrok gitu guys. Karena kalau karakter dua-duanya keras, dua-duanya emosional, terus dua-duanya pengen keinginan suatu dan harus benar-benar diwujudkan, tapi sebenarnya yang satunya lagi nggak mau, itu kayak agak susah. Takutnya rumah tangganya itu malah sering goyang gitu kan. Jadi mendingan kita kayak ngerasa kalau misalkan ada satu hal yang nggak baik dari karakter kita, ya kita rubah sendiri supaya rumah tangga itu tidak penuh dengan kebakaran, alias tidak penuh dengan hujatan, tidak sampai tidak ada KDRT dan segala macam. Itu sih yang kita jaga, jangan sampai, karena prinsip aku menikah itu cuma sekali, hidup sekali, mati sekali, menikah pun sekali gitu. Dan hanya maut yang bisa memisahkan kita. Itu prinsip sih. Oke. Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Baca ini nih. Dari siapa? Baca dulu namanya. Susan. Iya. Terima kasih. Itu nih bilangnya Susan, biasanya itu Zuzan. Was? Nah, ya alles gut. Susan. Baru dibilang bener Susan, terus bilang Susan. Bener kan? Lanjut. Vorher war richtig. Susan. Iya, das war richtig. Ja? Du hast wieder gesagt Susan. Ja. Ja, okay. Weil du gesagt hast Susan. Wenn ich auf Indonesisch sage, sage ich Susan. Und in Deutsch Susan. Oke. Haleluya, haleluya. Susan, Susan. Turun. Oke, lanjut Bapak. Hello. Tipp untuk bisa, das ist ein Fingerabdruck. Ih, udah baca dulu kodok. Bisa Survivor. survive hidup di negeri Negeri orang. orang. Negeri orang ya. Negeri Orang. Negeri orang. Oke. Pilih Indonesia atau Jerman untuk Makanan dan orang lain. Ini pertanyaan gampang banget. makanan dan Pasti udah tahu lah orang-orangnya. jawabannya kalau tanpa dijawab. Oke. Oke. Oke, ya. Tips untuk bisa survive hidup di negeri orang. Bagus. Belum apa, udah bagus-bagus aja. Yang pertama adalah jangan gengsi ya. Mantap. Kok jadi mantap sih? Jangan gengsi, bilang. Gengsi, belang. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Oke. Yang kedua, mau belajar. Bahasa bau belajar. Okay, weiter. Was ist denn das? Tips survive Für kämpfen. Nice. Jadi kok jadi berantem sih? Fürs Leben in... Katanya untuk berantem. Tips survive supaya kita itu bisa hidup di negeri orang tuh kayak gimana, sayang? Ampun. Ribet banget loh. Tips survive. Yang kedua itu mau belajar. Karena hidup negeri orang itu bukan hanya tentang uang, tapi tentang belajar hidup. Tentang belajar hidup. Jadi kalau misalkan tinggal di luar tuh kayaknya benar-benar banyak banget pelajaran hidup yang bisa kalian dapatkan. Yang ketiga adalah mau belajar juga, kali ini belajar tentang bahasa, apalagi Jerman. Di sini itu bukan bahasa Inggris yang menjadi bahasa utama, bukan bahasa Inggris yang menjadi bahasa ibu. Karena banyak orang Jerman itu tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris saya itu sudah kacau, balau, hancur, lebur semenjak saya intens belajar bahasa Jerman habis-habisan setiap hari. Dan banyak sekali PR-PR dulu yang diberikan sama guru saya tentang pelajaran bahasa Jerman yang membuat
bahasa Inggris saya jadi tidak terpakai. Saya itu mulai berani untuk berbicara bahasa Jerman beberapa bulan setelah tinggal di Jerman ya. 1, 2, 3, 3 atau 4 bulan setelah tinggal di Jerman, aku baru memberanikan diri untuk berbicara dalam bahasa Jerman karena aku merasa aku sangat butuh untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Karena kita tinggal di Jerman, kita harus bisa berbicara dalam bahasa Jerman. Apapun yang kita lakukan pasti ngomong sama orang Jerman ya pakai bahasa Jerman. Gak semua orang Jerman itu bisa bahasa Inggris ya. Apalagi di kota kecil seperti di kota kita ini, agak sulit sekali menemukan orang-orang yang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi mau sepintar apapun, mau TOEFL berapapun tingkatan bahasa Inggris kalian, ketika kalian pindah ke Jerman, apalagi tinggal di kota kecil seperti kita, itu tidak terpakai. Oke? Lalu apalagi ya, jangan boros, itu penting banget. Anggap semua yang ada di supermarket atau di toko-toko itu adalah mahal. Ini yang aku lakukan semenjak aku pindah pertama kali ke Jerman itu. Setiap aku melihat harga price tag itu pasti aku langsung konversikan nilainya itu ke rupiah. Makanya di mindset aku itu semua itu mahal. Makanya baju-baju aku itu baju-baju yang murahan, tidak ada barang-barang branded karena aku tidak suka barang-barang branded yang mahal-mahal. Itu menghabiskan uang. Lebih baik uang kita tabung, kita pakai satu hal yang lebih berguna begitu. Terus apalagi dong tipsnya survive? Kalau dia belum ngerasain ya hidup di negara orang ya. Apalagi ya? Okay. Jangan malu untuk bersosialisasi karena aku juga bingung ya, ini aku agak rada kesel sama tetangga aku. Kenapa sih aku melihat mereka itu kadang sebulan satu kali, mereka tuh kayak hidup itu kayak dalam tempurung, dalam arti kata kurang bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya. Kalau aku bersosialisasinya itu sama teman-teman kursus aku dulu, terus dan kita sampai sekarang masih komunikasi. Terus apalagi ya, jadi ya jangan seperti orang Jerman yang sosialisasinya itu situ aja. Terus ini kesalahan banyak banget orang Indonesia yang sudah tinggal di Jerman, itu mereka lebih banyak bersosialisasi dengan orang-orang Indonesia dibandingkan dengan orang-orang dari luar Indonesia. Karena apa? Karena kalau semakin banyak kita bersosialisasi dengan orang-orang yang punya berbagai pikiran, cara pandang hidupnya, itu akan bisa memperluas pengetahuan kita, pola pikir kita akan berubah. Itu sih. Makanya aku sebenarnya pengen banget banyak membuat konten yang berfaedah atau yang bagus gitu ya. Tapi kayaknya agak kurang untuk pasaran di Indonesia karena yang aku lihat konten-konten orang Indonesia itu yang lebih naik, itu yang lebih banyak ditonton itu justru konten-konten prank lah atau apapun yang unfaedah gitu. Jadi kayak mau bikin konten yang, karena kita nggak munafik ya, sebagai YouTuber kita juga butuh uang gitu guys. Terus apalagi dong tips survive-nya? Fürs Leben in Deutschland? Iya, survive Leben in Deutschland. Kommt dran, wie man leben möchte in Deutschland. How you want living in Germany. Du kannst leben von Deutschland her, musst du Deutsch sein. You can living from German, because German can give you money, but then you need the German documents. Or you can work and take money from your work, but it's nicht teuer in Deutschland. Aber damit gibt man nicht so viel Geld aus, weil ich gesagt habe, denk immer daran, immer wechseln von Euro zu Rupiah. Damit kann man denken, oh das ist teuer, damit kann man viel Geld sparen. Aber dann ist ja alles teuer. Ja, aber dann ist besser alles kaufen, oder? Ja, deswegen sage ich ja, kommt dran, wie man leben möchte. Ya, mau kalian hidupnya luksus di sini bisa.
Terus kalau mau kalian hidupnya biasa-biasa aja ya bisa, tapi ya tergantung gitu kalian maunya kayak gimana hidupnya gitu. Wenn du heiraten willst mit Deutschen, kommt es drauf an, wie der Mann auch leben möchte. Dann musst du denken, wie zwei Leute leben. Iya sih. Kalau kalian menikah sama orang Jerman ya dipikirin hidupnya dua-duanya kayak gimana. Kalau misalnya kalian udah super hemat, terus tiba-tiba si lakinya ternyata punya gaya hidup yang berbeda, ya udah kalian takutnya ya kebawa entah kalian yang terbawa arus atau dia yang kebawa arus sama kalian gitu aja sih. Terus apalagi ya yang mau kasih tau, ya kan mau ngasih tau apa deh, aduh aku gak lupa guys. You can see many from Germans, but then you need a car and you must have a drive. This is expensive. Iya, tadi aku mau bilang. Then you need job, or your man need good job, Yes. or you can living in your home for cheap, for small money, and only eat and talk. This way, I don't know. You can pay money, you can save money. How this what you want? Oke. Ini masalah mobil ya. Dulu kita pernah punya mobil, kita beli itu dari hadiah amplop yang dikasih dari para undangan yang datang ke pernikahan kita. Kita beli mobil second hand. Kita nggak beli baru karena kita pikirnya buat apa beli mobil baru, karena ya banyak yang sekali kita pikirkan pada situ kan untuk pengeluaran selanjutnya gitu. Dan kenapa saat ini kita tidak punya mobil lagi? Yang pertama, kita itu udah puas keliling Jerman, kecuali Jerman Barat belum kita kelilingin banget. Terus kita udah pernah ke Austria, kita udah pernah ke Swiss, ke Italia, ke Paris, ke Belanda, Liechtenstein. Pokoknya sudah banyak sekali negara yang kita kunjungi. Ya juga ada Liechtenstein mit dem Auto. Dan kita kayak udah. Das sind die wenigsten Leute auf der Welt. Habe ich doch letztens gesagt. Pokoknya tahun 2018 pada saat masih tahun pertama ketika aku datang ke Jerman itu, suami aku benar-benar puas banget ngajakin aku untuk jalan-jalan keliling sekitaran Jerman maupun Jerman. Dan tahun kedua itu aku sudah mulai berfokus untuk belajar mempelajari bahasa Jerman secara lebih dalam, dan kayaknya udah cukup lah untuk keliling-keliling sekitaran Jerman ataupun di Jermannya sendiri gitu. Dan yang aku pikirkan kalau kita punya mobil itu pengeluarannya itu banyak banget, dari bensin, perawatannya. Memang harga mobil di Jerman tuh murah banget guys. Ada harga mobil yang cuma 10 juta, bahkan 5 juta juga ada. Tapi ya harus dipikir ke depan lagi, seperti yang kita bilang, mau gaya hidup kalian tuh kayak gimana gitu. Terus kalau misalkan kita punya mobil, mau dipakainya juga kemana lagi? Sedangkan Stefan itu kan kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtunya kita juga sekarang udah bagi-bagi koran kan. Jadi waktu luang itu cuma di hari Minggu. Dan tempat kerja Stefan itu deket banget dari rumah, dan dia nggak harus pakai mobil, tinggal jalan kaki 1,5 kilometer. Dan ya udah gitu, jadi ngemat bensin, ngemat pengeluaran untuk perawatan mobil, dan juga ngemat pajak, menghemat uang untuk pembayaran asuransi. Terus apalagi ya, pajak, bensin, asuransi, perawatan. Terus dan kita juga bisa menyelamatkan lingkungan. Kenapa? Karena mobil kita itu diesel, itu tidak bagus untuk alam guys gitu. Terus kalau misalkan kalian dapat suaminya yang kaya raya banget, ya puji Tuhan gitu, kalian bisa hidup ya dengan kemewahan dan segala macem. Tapi ya gitu deh pokoknya. Apalagi ya. Terus tips survive. So first, when you come to Germany and you want living alone here, you need a visa. Nah, iyalah itu pastilah visa lah. Because Iyalah itu pasti sayang. And then you must look quickly for a job. But when you want work in Germany or make studio, you must learn German. Iya. Karena perusahaan di Jerman itu, kalau kalian mau kerja di Jerman ya kalian harus bisa berbahasa Jerman gitu guys. Terus tips survive lagi apa ya?
And then when you live alone, look for a small room Ya. or a small apartment with one room. This have one room, one kitchen, and one bathroom. Yo. This is cheap, but not all. When you're living in München, it's very expensive. Then you pay, I think, 800 euro for one room. And in this area where I'm living, I pay 500 euro for 3 rooms. Yo. Besar. Sangat When murah. you want living in a big city, wie heißen Miete? Miete. Jadi kalau Stefan itu tergantung juga kalian mau tinggalnya di mana, karena sama seperti di Indonesia, perbedaan harga penyewaan rumah atau apartemen setiap kota itu berbeda tergantung mau di kota atau mau di desa. Kalau di München atau di Berlin itu The big cities is ya expensive. itu pasti sangat mahal, mungkin bisa di atas 10 juta rupiah atau lebih dari 20 juta itu mungkin saja. Tapi kalau di kota kecil kita ini, kita udah punya 3 ruangan ekstra, 1 kamar tidur, 1 kamar tidur tamu, 1 living room, 1 kitchen sama kamar mandi. Itu harganya sekitar 500 euro, sekitar 8 atau 9 juta. Bisa bayangin. Terus tips lagi nih, kalau misalkan kalian memang mau pindah ke Jerman ya, di Jerman itu kalian mau kerja atau kuliah, atau bisa kerja sambil kuliah. Kalau misalkan kalian mau kerja di Jerman itu, kalian harus ngikutin yang namanya Ausbildung. Dan Ausbildung ini itu waktunya 3-4 tahun, sama seperti kalian kuliah. Dan kalau misalkan kalian mau kuliah, itu kalian harus ngikutin namanya Studienkolleg. Karena pendidikan di Indonesia dan pendidikan di Jerman itu agak beda, dan mereka minta untuk pendidikan kita disetarakan. Jadi kita harus ngikutin Studienkolleg selama 1 tahun. Terus kalau misalkan kalian mau ngambil option mau sambil kerja sambil kuliah, kalian bisa ngikutin namanya Dual Studium. Dual Studium ini kerja sambil kuliah dan kalian tuh dibayar. Sorry guys, tadi biasa videonya out karena waktunya udah terlalu panjang. Seperti aku bilang, Dual Studium itu kalian kerja sambil kuliah dan kalian itu dibayar setiap bulannya. Dan memang untuk kuliah di Jerman ini, kalau universitas negeri banyak banget yang gratis. Tapi seperti aku bilang, living in Germany itu banyak sekali pengeluaran-pengeluarannya. Terus dari asuransi, kalian di sini wajib punya asuransi. Kalau misalnya di Indonesia mungkin banyak orang yang berdebat tentang BPJS kesehatan atau BPJS ketenagakerjaan or anything. Tapi di Jerman ini kalian wajib punya asuransi. Dari asuransi kesehatan, asuransi nanti masa tua, pensiun, terus untuk sosial kalian juga harus punya, dan segala macam. Pokoknya banyak banget di Jerman tuh asuransi. Terus apalagi yang mau diomongin sayang? Ada lagi tipsnya? Hab ich schon gesagt. Was sind noch für Tipps? Oke, itu aja ya. Deutsch, first language German. Then Ya sih. Visum. Then must quickly look for work or studium. Studium. Terus pilih Indonesia atau Jerman? Oh iya, satu lagi tadi. Ini ya, masuk sini aja pertanyaannya, sorry. Pilih Indonesia atau Jerman untuk makanan dan orang-orangnya? Untuk makanan aku pastinya milih Indonesia. Kenapa? Karena kalau untuk makanan Indonesia itu kaya akan rasa, beraneka ragam, dan aku itu kan makanannya pedas-pedas, sedangkan makanan Jerman itu tidak pedas-pedas. Jadi aku lebih banyak masak masakan Indonesia. Makanya kalian jangan heran kalau misalkan lihat mukbang kita itu kebanyakan mukbang makanan Indonesia, karena aku masih belum bisa menyamakan lidahku dengan lidah-lidah orang Jerman. Lidahku masih lidah warteg, lidah nasi padang guys, jadi tidak bisa berubah, masih belum bisa berubah. Tapi mungkin nanti aku akan belajar untuk sering-sering makan makanan Jerman. Kalau Stefan, Indonesia's Essen ada Deutsches Essen? Egal. Kalau Stefan makan semuanya, ist alles. Nicht alles. Terus, Tidak ikan. oh kalau ikan dia nggak suka. Itu kalau untuk orang-orangnya, orang Indonesia atau Jerman? Semua itu ada sisi positif dan sisi negatifnya ya. Kalau sisi positifnya Indonesia itu banyak orang-orang yang masih mengutamakan gotong royong. Tapi kalau di Jerman ini
aku masih merasakan ada ketingkatan bukan egois ya, tapi kayak dulu gue gitu. Terus kalau di Indonesia itu banyak orang yang kepo, tapi kalau di Jerman orang ya seperti yang tadi bilang lu gue gitu, urusan lu, urusan gue gitu. Terus orang Indonesia banyak yang suka tersenyum, kalau di sini rata-rata. Tapi kalau suruh milih Indonesia atau Jerman, aku akan 50-50. Aku tidak bisa memilih di sini karena ada sisi baiknya dari Indonesia, ada sisi baiknya dari Jerman, ada yang sisi buruknya dari Indonesia, ada sisi buruknya dari Jerman. Jadi 50-50. Kalau untuk Stefan? Ja. Indonesia Leute ada Deutsche Leute. Was? Für Charakter. Magst du lieber indonesische Leute oder deutsche Leute? Kommt auf die Leute drauf an. Ja, All ich hab, people ist also. ja, ich habe auch gesagt 50-50. Es gibt auch schlechte von Indonesien, schlechte von Deutsch, und dann auch gut von Indonesien, auch gut von Deutschland. Pertanyaan sudah terpenuhi ya sesuai ya. Sekarang pertanyaan terakhir ini panjang sekali Q&A-nya 3. Tapi aku nggak mau banyak-banyak ngambil pertanyaannya. Aku dari 3 orang dulu aja. Ini dari teman aku. Mana ya? Nih pertanyaan ini. Dari siapa? Gimana? Baca dulu dari siapa? Dari siapa? Anissa Wuppertal. Oke. Sorry. Hello Anissa. Anissa. Oke, nih. Gimana sih? Gimana sih Karanja bisa ngomong sendiri di depan kamera? This is Canon G7X. Gila nyambung, orang ditanyanya apa, jawabannya katanya Canon G7X. Pertanyaannya adalah wie könnten wir sprechen vor der Kamera? Ach so. Makanya I understand only camera. G7X, Canon G7X. jawab. Wie kann man? Iya, wie könnten wir? I started to cam and bla 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 bla. Anggap aja kamera di depan kita itu adalah teman kita sendiri, gitu aja sih. Because for me it's ever more schwer. Für mich ist es schwerer, weil Luna meist so Indonesisch redet, ich verstehe nichts. Aber du verstehst mich ja. But you understand me. Karena awalnya juga aku agak Warum malu-malu. machst du hier eigentlich noch Essen? Ya ampun, baru ngomongin sekarang berarti kemana aja bapak? Alles gelb hier so. Oh di bawah mata. Ah. Oh di bawah mata. Aber sieht man nicht immer. Jadi pertama kali aku terjun ke dunia YouTube itu dicempungin sama Stefan. Asma habis To say video. I speak not many for cam when Luna talk because she talk about Indonesia and what I can do. Ja, unsere Abonnenten I sit only 97% sind Indonesian. Wenn du Deutsch. I understand this. This way I cannot talk anything because I cannot make communication with other people because not all understand English, not my English. My English is other, same Luna English. English, okay. English. Yeah. Yeah, boss. Because in German school learn not American English, the British English, and in Indonesia have American English. It's different. Ya, Yeah, Schapide. karena aku juga. Die Sonne geht gleich unter. Iya, aku tahu sayang. Aku terjun ke dunia YouTube itu pertama kali cemplungin sama Stefan di tahun 2017. Pertama kali aku datang ke Jerman. Itu waktu itu aku nggak ada kegiatan sama sekali, aku nggak tahu mau ngapain. Dan dia ini sudah punya kanal YouTube duluan, 2 malah YouTube. Stefan Red Dog sama Red Dog Game Red Dog Game sama Red Dog Vlog. Ja. Dan dia pinjemin aku kamera dia yang Canon Legria Mini
It's for untuk aku vlog, pakai. yes. Iya, dan dari situlah aku mulai belajar untuk ngomong di depan kamera. Awal-awalnya juga malu banget, tapi setelah 3 tahun ini ya udah terbiasa banget. Anggap aja kamera itu ya teman kita sendiri. Apalagi aku ini kan nggak punya teman Indonesia yang cukup banyak ya di sini, cuman beberapa aja kayak Anissa mungkin, terus Kakak Dana, ada lagi teman aku yang di Bonn, ada lagi yang di Swiss, sama di Belgia. Cuman 5 teman aku ya, cuman 5. Dan itu dia, makanya aku suka ngomong pakai bahasa Indonesia, apalagi spesialnya karena YouTube kita ini apa namanya, Amaisten, apa bahasa Indonesia, Amaisten kebanyakan dari orang Indonesia. Makanya makanya aku lebih berbicara lebih banyak itu pakai bahasa Indonesia gitu aja sih guys. Dan aku suka makanya ngomong depan kamera kayak gini pakai bahasa Indonesia, cacis cus, ngomong sama dia pakai bahasa Indonesia. Aduh, alamat tepuk jidat. Siap itu. Oke, udah selesai videonya, panjang banget hari ini. Terima kasih semuanya. Finish? Iya. Not more question? Nein. Oh, okay. Terima kasih for the question. I hope you like. You comment for more questions. Then we can make it again with other questions. And God bless you, and God bless me and my wife too. See you later alligator nih. Oh, Aso? Oke. Is it ready? Oke, ya, it's been ready. Okay, see you later alligator. Nah, itu ciri khasnya Stefan kalau di YouTube tuh gitu guys. Ditutup kameranya. Willst du machen? Nein. Nein.